bantu Ibu untuk memimpin doa? Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kalian untuk memperkenalkan diri, sekaligus juga melakukan permainan rangkaian nama. Ya, jadi nanti dari sebelah kanan Ibu, Revina. Perkenalkan, nama saya Revina, asal saya dari Kediri. Baik, perkenalkan nama saya Adela, asal saya dari Panda Gede. Di sebelah kiri saya ada Revina. Perkenalkan, nama saya Rio, saya berasal dari Selamade Barat. Di depan saya ada Levina, B dan Yoga. Nah, oke, sudah semua saling kenal ya nak ya? Sudah. Gimana kalau kita main permainan Garuda Pancasila? Mau nggak? Mau. Garuda ada berapa? A, B, I, J, K, L, M. Macan. Mel. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan BK, bimbingan konseling, di mana guru BK berperan sebagai konselor dan di sini konseling kelompok sebagai pemimpin kelompok, di mana Ibu akan mengarahkan kalian tentang tahap-tahap kegiatan hari ini. Ya, nanti kita ada 4 tahap kegiatan. Yang pertama ini tadi sudah tahap awal pembentukan, ya. Nanti ada tahap peralihan, ada tahap inti. Di situ kalian Ibu harap memilih salah satu masalah yang urgent, yang lebih cepat kita selesaikan hari ini. Kalian bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh teman. Silakan di sana kalian utarakan pendapat, bertanya, memberikan solusi, langkah-langkah bagaimana caranya agar teman kita atau orang yang kita pecahkan masalahnya hari ini bisa menemukan solusi yang terbaik untuk mereka. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ada konseling kelompok, Ibu tekankan ke 4 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Ya, di mana tugas kalian sebagai anggota kelompok itu merahasiakan apa permasalahan yang diungkap pada hari ini. Masalah yang diungkap hari ini kita pecahkan hari ini, dan setelah kegiatan ini kita tidak boleh membocorkan rahasia teman kepada orang lain di luar kelompok ini. Yang kedua, ada namanya asas keterbukaan. Ya, di sini asas keterbukaan kita mengungkapkan secara jujur apa masalahnya agar solusi yang kita berikan itu tepat, gitu ya, tidak mengada-ngada, seperti itu, harus terbuka ya, Nak ya. Yang asas kekinian. Nah, itu yang Ibu tekankan tadi, masalah yang urgent, yang mana kira-kira penting dan mendesak yang harus kita pecahkan hari ini. Terakhir itu ada asas kesukarelaan, ya, kita secara sukarela membantu teman-teman pecahkan permasalahan yang mereka hadapi setuntas-tuntasnya. Ada yang belum mengerti nak dengan penjelasan Ibu tentang konseling kelompok ini? Ya. Sudah semua paham? Sudah semua siap? Sudah. Sebelum kita ke tahap inti, penguatan positif dengan beri semangat, ya. Semangat. Yuk, semangat. Tujuan dari diadakannya konseling kelompok adalah yang membantu klien atau konseli, ya, siswa dalam hal ini untuk memecahkan suatu masalah dalam bentuk dinamika kelompok, ya. Nah, untuk waktu kita sepakati 45 menit. Ya, kita pilih salah satu masalah di antara kalian yang mana yang paling urgent, itu nanti kita tentukan. Nah, sekarang semua Ibu harap terbuka mau mengungkapkan masalah apa yang sedang dialami. Ya. Masalah yang saya alami yaitu masalah kesehatan. Sedang saya alami saat ini yaitu sering berbeda pendapat dengan teman sebangku saya. Jadi masalahnya adalah saya susah mengatur waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan di luar organisasi. Masalah yang sedang saya alami akhir-akhir ini adalah konsentrasi untuk belajar di kelas. Berdekat dengan masalah saya adalah gugup saat tamu. Baik, kalau dari saya mungkin mirip dengan Abi, yaitu demam panggung. Dari masalah saya saat ini yang saya alami, yakni saya kurang fokus dalam mengejar cita-cita saya. Kira-kira masalah siapa yang akan kita pilih hari ini? Masalah Levina. Oke, bagaimana? Levina siap untuk masalahnya kita ungkap hari ini? Oke.
Sekarang Ibu minta Levina untuk menceritakan masalah kesehatan tadi ya, disimak, didengarkan dan bisa nanti untuk tanya jawab ya. Silakan Levina. Akhir-akhir ini saya merasa kesehatan saya lebih menurun dari sebelum-sebelumnya. Dengan gejala saya lebih mudah lelah, sering merasa pusing dan mah yang sering kambuh. Itu juga faktor dari saya pola makan saya yang tidak teratur dan makanan yang pedas, dan saya sering terlambat untuk sarapan. Menurunnya kesehatan saya itu dengan masalah-masalah yang ada di sekitar saya, entah itu masalah keluarga, masalah teman, dan masalah belajar begitu. Nah, anak-anak, bagaimana tanggapan kalian tentang hal yang dihadapi oleh Levina ya? Ibu buka dengan sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Levina, apakah saat di rumah ibu sering menyiapkan sarapan sebelum berangkat sekolah? Untuk ibu saya di rumah memang biasa menyiapkan sarapan, entah itu berupa makanan berat atau roti. Namun dari saya pribadi yang lebih susah untuk sarapan, itu yang menyebabkan pola makan saya tidak teratur dan kesehatan saya menurun. Saya ingin bertanya, apakah kelas 10 sudah terlihat sakitnya? Dan apakah sudah pernah diperiksa ke dokter? Kelas 10 memang sudah terlihat sakitnya, sudah sempat diperiksa ke dokter juga, dan memang dipacu dengan pola makan yang tidak teratur, pola hidup yang kurang sehat. Apakah Levina sudah pernah untuk mencegah sakit ini? Untuk mencegah sudah ada, namun bisa dibilang itu tidak berjalan lama karena semisal saya menjaga pola makan saya pada seminggu belakangan gitu, namun seminggu kemudian itu sudah tidak teratur kembali. Dari permasalahan yang diungkapkan oleh Levina dan juga pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman tadi, serta tanggapan dari Levina, menjadi faktor utama adalah pola makannya yang kurang seimbang. Di samping juga karena beban dalam pikirannya Levina, sehingga dia melupakan untuk makan yang teratur ya. Nah, ibu mempunyai dua buah tayangan video edukasi mengenai kesehatan. Jadi silahkan kalian simak videonya. Jika ada yang penting silahkan catat, dan nanti ibu harap kalian bisa memberikan tanggapan tentang video yang ibu tayangkan ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Makanan sehat, tubuh pun kuat. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar. Ada video dari seorang dokter tentang 6 kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup sehat dan seimbang. Oke, halo Sobat Sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas 6 kebiasaan kecil untuk membuat Anda tetap sehat. Adanya konseling kelompok, kalian bisa mencari solusi yang tepat untuk menjaga kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik maupun mental, dan juga sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup lebih produktif. Nah, ini tips atau cara untuk menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Yang pertama, diet dengan makan makanan yang seimbang. Lalu latihan fisik, berolahraga, ini juga penting ya. Selain relaksasi fisik, juga kita dengan olahraga bisa ya pikiran juga lebih terbuka. Nah, yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Oke, nah itu tips atau cara menjaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menerapkan di kebiasaan kalian sehari-hari. Nah, ini ibu punya gambar kebiasaan baik dan kebiasaan buruk bagi kesehatan. Nah, situ tanggapan mengenai kebiasaan baik, kebiasaan buruk, dan juga gimana solusi yang tepat. Itu tanggapan saya, video tersebut sangat mengedukasi. Saya serta teman-teman jadi mengetahui pentingnya kesehatan tubuh, baik itu fisik maupun mental, serta mengetahui tips and trik cara menjaga kesehatan yang baik yang ditayangkan. Ada 6 tips and trik yang ditayangkan pada video tersebut, yaitu yang pertama dengan bersyukur, menghirup udara yang bersih, terus olahraga, serta mengonsumsi air yang cukup, menjaga pola makan, serta istirahat. Di sini dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekali ini saya akan memberikan solusi untuk masalah yang dialami oleh Levina. Bisa
dengan cara yaitu menjaga pola makan, yaitu dengan cara memakan makanan yang sehat seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, memperbanyak minum air putih, dan juga memperbanyak istirahat. Dan jika Levina memiliki masalah, bisa bercerita dengan orang tua atau sahabat agar tidak memendam masalah yang dialaminya sendiri. Mungkin sedikit solusi dari saya untuk Levina. Sebelum berangkat ke sekolah, kamu bisa bangun lebih awal agar bisa sarapan sebelum berangkat ke sekolah, agar makan kamu lebih teratur untuk ke depannya. Bisa diterima Levina? Teman-teman, apa yang bisa kamu rencanakan untuk meningkatkan kesehatan Levina? Ya, silakan. Mungkin untuk saya pribadi bisa untuk sekarang bisa diterapkan sarapan, jaga pola makan, lebih perbanyak istirahat yang cukup, mengonsumsi air mineral lebih banyak dari sebelumnya. Terus jika saya mempunyai masalah bisa sharing ke orang tua ataupun teman saya. Levina sudah bisa merencanakan yang tentang masalah yang kita bahas. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Bantu Ibu. Nah, yang dapat saya simpulkan adalah kesehatan ialah keadaan sehat secara fisik maupun mental, di mana apabila kesehatan kita itu terganggu, itu bisa terjadi karena tidak seimbangnya pola makan. Kemudian tadi ada beberapa tips yang diberikan untuk menjaga kesehatan kita, seperti menjaga pola makan yang seimbang dan bergizi, kemudian olahraga yang teratur, tidur yang cukup, bisa juga dengan rekreasi ke pegunungan untuk mendapatkan udara yang baik dan bersih. Dan jangan lupa yang utama adalah tetap bersyukur. Ya. Oke, terima kasih. Solusi meningkatkan kesehatan untuk diri sendiri. Nah, bukan hanya untuk Levina. Kira-kira apa yang kalian lakukan atau kebiasaan baik yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan? Bisa dipahami? Kalian menulis bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini. Silakan kalian curahkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai membuat kenyataannya? Sudah. Silakan kalian tempel di depan ya. Ya, Bu. Pendapatnya, tipsnya, bagaimana cara menjaga kesehatan, dan juga perasaan kalian ketika mengikuti refleksi. Siapa yang bisa memberikan refleksi dari kegiatan kita hari ini? Baik, kegiatan konseling kelompok hari ini sangat menyenangkan dan pemilihan topik yang sangat tepat. Kita semua dapat menjaga kebiasaan hidup sehat dalam keberhasilan dalam belajar. Ya, untuk mendukung keberhasilan dalam belajar. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk tahap akhir sekali, namun sebelumnya kita memberikan penguatan yang positif dengan melakukan yel-yel hidup sehat. Satu, ayo hidup sehat. Ya, dua, makan yang seimbang. Tiga, rajin olahraga. 1, 2, 3, sehat menyenangkan. Baiklah anak-anak, terima kasih banyak atas waktunya. Dan Levina, bagaimana perasaannya Levina setelah mengikuti konseling kelompok sekarang, nak? Lega. Ya, rasa lebih lega. Ya, untuk yang lainnya gimana perasaannya? Menyenangkan? Ya, senang bisa membantu orang ya. Ya, untuk berikutnya nanti kita akan atur kembali waktu untuk memecahkan masalah yang lain. Ya, nah karena sudah selesai semuanya, tadi dibuka dengan doa. Sekarang kita tutup acara ini, konseling ini dengan doa. Ya, Levina ditutup kembali. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Terima kasih semuanya.